Selamat pagi. Hari ini saya pun ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Biasanya saya untuk mengawali aktivitas sepanjang minggu, di hari Minggu saya akan sebisa mungkin sudah mempersiapkan seragam yang akan dipakai oleh suami saya sepanjang 1 minggu ke depan. Seragam dari hari Senin sampai di hari Jumat. Karena tiap hari seragamnya berbeda yang ditetapkan oleh tempat di mana dia bekerja. Nah, hari Minggu kemarin saya pun sudah melakukan hal itu, jadi sudah beres. Hari Senin, hari Selasa dia pakai sesuai dengan seragamnya. Tapi kemarin pagi, ketika dia sudah siap-siap untuk menggunakan seragamnya dan sudah selesai, dia pun buru-buru sekali ambil kunci, ambil tas yang dia perlukan, semuanya dia lakukan dengan begitu cepat. Ya, mungkin ada sesuatu hal yang dia kejar dalam hati saya. Saya pun masuk dulu ke toilet, saya keluar, saya perhatikan seragam yang dia pakai sepertinya salah. Seingat saya, kemarin itu hari Selasa, harusnya selanjutnya adalah hari Rabu. Tapi, kenapa suami saya menggunakan seragam untuk hari Kamis? Jadi siapa tahu juga saya salah kan? Karena handphone ada di sebelah dia, saya bilang, coba perhatikan handphone sekarang hari apa? Dia pun mengecek handphonenya, oh ternyata sekarang Wednesday, hari Rabu. Ya itu seragamnya untuk hari Kamis loh ya. Dia pun kaget melihat apa yang dia pakai, dia cepat-cepat berganti. Waduh, salah bajunya. Dia cepat-cepat menggunakan seragam di hari Rabu, yaitu seragam batik. Ternyata suami saya terburu-buru karena paginya dia mendapat kabar bahwa ada rapat mendadak yang harus dia hadiri dan ada file-file yang harus dia persiapkan. Puji Tuhan, suami saya kemarin dapat menggunakan seragam yang tepat, yaitu batik. Saya bersyukur Tuhan mengingatkan saya bahwa ada sesuatu yang salah dari seragam yang digunakan suami saya di awalnya. Walaupun sebenarnya suami saya ini cuek-cuek aja sih, tapi kan namanya istri harus melakukan yang terbaik. Inilah hal yang sangat saya syukuri. Saya pun rindu mengajak Anda untuk mari kita bersyukur. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 24 Juni dengan judul Untuk Menerima Terang yang Dikirim Allah. Ayat intinya tertulis di dalam Mazmur 43 ayatnya yang ketiga. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Penjelasannya, Tuhan Yesus datang ke dunia kita ini penuh dengan kemurahan, hidup, dan terang, bersedia menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya. Tetapi ia tidak dapat menyelamatkan orang yang berlawanan dengan kehendaknya. Allah tidak memaksa hati nurani. Ia tidak menyiksa tubuh agar ia boleh memaksa manusia menuruti hukumnya. Semua pekerjaan ini adalah menurut aturan setan. Tuhan telah menyatakan dengan jelas bahwa ia menawarkan kepada orang yang berdosa itu hak istimewa untuk bekerja sama dengan Allah. Ia memberikan terang dan melengkapi bukti kebenaran. Ia membuat jelas tuntutannya dan dibiarkannya orang berdosa itu. Apakah ia mau menerima kebenaran dan menerima anugerah serta kuasa yang olehnya ia boleh memenuhi tiap-tiap syarat dan mendapat sentosa dalam menyerahkan pelayanan sukarela kepada Yesus Kristus yang telah membayar harga penebusannya. Kalau orang yang berdosa itu merasa bimbang dan gagal untuk menghargai terang yang telah sampai kepada inteleknya dan menggerakkan emosi jiwanya, lalu menolak untuk menuruti Allah, maka terang itu bertambah kelam, makin lama makin berkurang kuasanya, dan akhirnya hilang lenyap dari pemandangannya. Barang siapa yang tidak menghargai sinar-sinar terang yang pertama, tidak akan memberikan perhatian kepada bukti-bukti yang lebih pasti dari kebenaran. Sekiranya seruan Allah yang lemah lembut tidak berhasil mendapat sambutan dalam hati orang yang berdosa itu, maka kesan-kesan pertama yang diadakan atas pikirannya itu kehilangan artinya, dan ia pun pada akhirnya dibiarkan dalam kegelapan. Undangan itu penuh dengan kasih. Terang itu sama terangnya ketika pada akhirnya ia menolaknya. Seperti ketika pertama-tama terbit atas jiwanya,
Tetapi oleh penolakan terang, jiwanya menjadi penuh kegelapan dan tidak menyadari apa bahaya penolakan terang itu. Kristus berkata kepada jiwa yang seperti itu, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu." Pada hari ini, pastikanlah panggilan dan pilihanmu. Rasul Petrus memberikan kepada kita suatu salinan terbaik dari polis asuransi hidup yang terbaik di dunia ini. Katanya, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita tidak menolak terang yang telah diberikan kepada kita. Karena kalau kita mulai menolaknya, perlahan-lahan terang itu akan pudar dan kita akan berada dalam kegelapan. Sama halnya dengan bisikan Roh Kudus yang terus mengajak kita untuk tidak berbuat dosa, tapi kembali pilihan ada di tangan kita. Mari kita memilih yang terbaik, yaitu ketika Tuhan memberikan panggilan, mari kita sambut panggilan Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa baik kita, mari kita tulis dalam buku doa kita atau dalam doa pribadi kita. Kita sebutkan orang-orang yang kita ketahui, baik itu yang ada dalam lingkaran keluarga kita, tetangga atau sahabat kita yang kita ketahui masih belum menerima kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka. Selama masih ada nafas yang Tuhan berikan kepada mereka, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan. Biarlah dengan kita terus mendoakan mereka, suatu saat nanti mereka akan menerima bisikan Roh Kudus untuk tidak mengeraskan hatinya ketika kebenaran dipaparkan ke hadapan mereka dan memilih untuk mengikuti juru selamat. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya rindu untuk turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak. Mari esok hari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita ini. Sampai jumpa. Tetap jagalah kesehatan kita dan keluarga kita, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan limpah hari ini. Amin.